Halo adik-adik semuanya, kembali lagi kita belajar kimia. Setelah kemarin kita belajar tentang ikatan kimia, ikatan kovalen, ikatan ion, kovalen koordinasi juga ada. Sekarang kita akan lanjutkan untuk belajar bentuk molekul. Bentuk molekul suatu zat itu bisa kita tentukan berdasarkan struktur Lewisnya. Struktur Lewis sudah kita pelajari waktu kita belajar tentang ikatan kovalen. Nah, penentuan bentuk molekul itu bisa dilakukan dengan dua cara. Dengan teori tolakan pasangan elektron atau PSEPR, dan lagi satu dengan teori hibridisasi. Yang ini, teori tolakan pasangan elektronnya itu kita pakai struktur Lewis, sedangkan hibridisasi kita akan menggunakan orbital nanti. Teori tolakan pasangan elektron menyatakan bahwa setiap pasangan elektron itu, baik itu PEB, pasangan elektron bebas, dan PEI, pasangan elektron ikatan itu, mereka saling tolak-menolak. Tolakannya yang paling kuat itu adalah antara PEB dengan PEB. Jadi dia gaya tolaknya paling besar. Kemudian gaya tolak antara PEI dengan PEB. Dan yang paling kecil adalah PEI dengan PEI. Pasangan elektron ikatan dengan pasangan elektron ikatan. Kalau sebelumnya waktu di ikatan kovalen belum dijelaskan apa itu PEB yang mana PEI, sekarang kita akan bahas. Jika kita menentukan bentuk molekul, berarti kita harus tahu dulu struktur Lewisnya. Kita pakai contoh. Misalnya kita cari bentuk molekulnya CH4. Karbon itu nomor atomnya 6, hidrogen nomor atomnya 1. Tapi untuk langkah-langkah penentuan bentuk molekulnya kita catat dulu ya. Langkah-langkah penentuan bentuk molekul dengan teori PSEPR itu, pertama tentukan elektron valensinya, kemudian buat struktur Lewisnya, lalu tentukan domain elektron. Domain itu artinya kumpulan elektron. Lalu tentukan bentuknya. Nah, sekarang kita catat dulu domainnya berapa, bentuknya apa, dan namanya apa. Kalau misalnya kumpulan elektronnya ada 2, nanti kita akan ngerti apa maksudnya 2 ini. Berarti bentuk molekulnya lurus saja begini. Jadi ini atom pusatnya, di pinggir-pinggirnya ada elektron yang terikat. Namanya linier. Lalu kalau domainnya 3, ya bentuknya seperti ini. Ini atom pusatnya. Segitiga datar. Atau segitiga planar kadang-kadang dibilang. Terus kalau domainnya 4, bentuknya begini. Kalau kita gambar seperti ceker ayam. Ya. Kalau kita hubungkan pinggir-pinggirnya, kita akan menemukan bangun ruang dengan 4 sisi. Makanya disebut dengan tetrahedral. 4 sisi. Kemudian kalau domainnya 5, bentuknya begini. Dibuat lurus dulu, lalu ada Y di tengah-tengah. Kalau kita hubungkan semua ujung-ujungnya, kita akan mendapatkan 2 segitiga piramida yang ditumpuk, atas satu, bawah satu ujungnya. Makanya namanya disebut segitiga bipiramida. Dan yang terakhir, kalau misalnya domainnya ada 6, jadi bentuknya begini. Kita buat lurus dulu, habis itu tanda X di tengah-tengah. Kalau kita hubungkan semua sisinya, ini tengah-tengahnya ada segi 4 datar ya. Segi 4 ke atas kita hubungkan, ke bawah juga kita hubungkan. Jadinya akan ada
8 sisi. Makanya disebut oktahedral. Nah, bangun bentuk yang ke 1, 2, 3, 4, 5. 5 bentuk ini akan kemungkinan dia berubah. Kalau misalnya ada salah satu pasangan elektron bebas. Jadi yang ini yang kita cek adalah kalau semuanya domainnya adalah pasangan elektron ikatan. Untuk lebih jelasnya kita coba di soal. Nah, untuk yang contohnya ini pertama kita ingat dulu bagaimana kita membuat struktur Lewis ikatan kovalen. Ini 1s2, 2s2, 2p, 4, lagi 2 ya. Adik-adik cek penentuan konfigurasi elektronnya. Elektron valensinya kita jumlah di P dengan di S, 4. Sedangkan hidrogen 1s1 elektron valensinya 1. Untuk mencapai oktet, karbon akan perlu 4 elektron lagi. Sedangkan si hidrogen dia kan mencapai duplet kan. Dia tidak mungkin jadi 8, jadinya dia jadi 2, kurang lagi 1 elektron. Nah, ketika kita buat struktur Lewisnya 1, 2, 3, 4, punya 4, sedangkan hidrogen punya 1, mereka akan saling melengkapi dengan cara karbon mengikat 4 hidrogen. Hidrogen dia punya 1 elektron kan awalnya. Kemudian ngambil lagi dari karbon jadinya 2. 8, 2 stabilnya ya. Ini sudah stabil. Jadi mereka berikatan untuk mencapai stabil. Nah, gini jadinya kan. Nah, sudah sampai ke 2 buat Lewis, sekarang 3 tentukan domain elektronnya. Domain elektron kita tentukan berdasarkan elektron-elektron yang berada di sekitar atom pusat. Atom pusat yang mana? Yang kurang lebih banyak. Pasti aja di atom pusat. Nih ya, kurang lebih banyak, kurang 4. Atom pusat. Untuk menentukan domainnya, kita cek pasangan elektron bebasnya ada nggak? Oh, tidak, karena semuanya digunakan untuk berikatan. Berarti pasangan elektron ikatan ini. Itu 2, 1, 2, 3, 4, ada 4. Total domainnya ada 4. Nah, yang bentuknya 4 apa? Nih ya, tetrahedral. Karbonnya di tengah-tengah, kemudian di ujung-ujungnya ini ada hidrogen. Jadilah bentuknya tetrahedral. Nah, untuk melihat bentuk ini, adik boleh pakai pensil yang kita gabung-gabungkan, atau adik boleh pakai balon udara. Karena ada 4 yang nempel, jadi adik buat 4 balon. Kelihatan lah, begini dah jadinya. Tetrahedral. Gitu. Contoh lain. Contoh yang kedua. Ini elektron valensinya sama ya, 1 kayak tadi. Sedangkan yang ini 1s2, 2s2, 2p, 4. Elektron valensinya 6. Ini mau mencapai duplet kurang lagi 2. 1 elektron. Sedangkan ini untuk mencapai oktet kurang lagi 2 elektron. Oksigen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia akan mengikat 2 hidrogen karena kurang lagi 2. Hidrogen bisa ngasih 1, berarti kan 2 dia diikat kan. Itu jadinya. Kita tentukan domainnya. PEB, ini namanya PEB ya. Ada dua kumpulan elektron nih. Pasangan elektron bebas, pasangan elektron ikatannya 2. Domainnya totalnya 4. Harusnya kan bentuknya gini. Dengan sudut yang sama semuanya ya. Jadi kalau pas diputar juga sama. Jadi kalau pas dibuat begitu juga diharapkan sama. Nah, tapi karena ada 2 pasangan elektron bebas, ingat yang tadi kakak bilang, tolakannya beda-beda. Pasangan elektron bebas dengan pasangan elektron bebas itu tolakannya paling besar.
Jadi ketika dia ada pasangan elektron bebas, ini akan didorong lagi nih agak ke sini. Jadi lebih didorong, lebih sempit lagi gininya. Nah, ini karena bentuknya seperti huruf P, bentuk molekulnya ya memang huruf V dibilang. Karena yang PEB itu dia kan tidak ada sat di ujungnya kan, tidak ada atom di ujungnya. Makanya itu yang menyebabkan PEB itu tidak terlihat. Itu. Nah, itu pembahasannya tentang PSEPR, teori tolakan pasangan elektron. Selamat belajar.